Siapa pertanyaan? Ayo. Bang Otman. Sedikit bang. Ya. Ini bang, bisa nggak sih bang, kalau melaporkan akun Karma karena telah menyebarkan berita cocokologi dugaan perselingkuhan bang. Menurut bang Kalau Otman. mengenai dugaan menyebarkan berita bohong yang menfitnah, itu kena pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, ancaman hukumannya 4 tahun. Yaitu. Oke, kalau untuk pasalnya sendiri itu pasal berapa bang? Yang tadi ya bang? Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Nah, kalau misalnya seperti itu. Tapi kalau benar itu perselingkuhan bisa dibuktikan, itu menjadi abu-abu apakah pidana atau tidak, karena surat keputusan bersama dari Kejaksaan Agung sama Kapolri dan Menteri Informasi bahwa apa yang diungkapkan fakta itu bukan merupakan tindak pidana. Oke, Abang, kalau misalkan itu kan di bawah 5 tahun penjara, apakah itu nantinya akan ditahan atau Kalau di bawah 5 tahun tidak bisa ditahan sampai putusannya sudah berkekuatan hukum tetap, misalnya sampai kasasi seperti si botak itu, nanti sampai kasasi. Kalau itu sudah final baru ditahan, ya. Nah, kalau memang misalkan ternyata mereka ini sebenarnya sudah menikah siri, termasuk seperti itu, berarti gugur dong untuk dugaan perzinahan atau perselingkuhan. Menikah siri tidak diakui dalam undang-undang untuk menghapus perzinahan. Jadi walaupun sudah menikah siri, kalau terbukti mereka berhubungan intim itu tetap perzinahan. Ya. Sebelumnya abang Sebelumnya abang bilang untuk illegal access itu kecil ya bang ya. Tapi Ya illegal access itu pembuktiannya ya itu juga pidana, ya. Tapi mengenai apakah dia sudah diizinkan sebelumnya, ya itu perlu pembuktian gitu loh, ya. Nah, ini kan terkait adanya namanya V ini, yang ternyata V ini punya rumah, Virgon sendiri yang punya rumah, yang punya akses. Apakah Virgon sendiri nantinya bisa dipidanakan? Ya atau makanya dilakukan? tergantung dari gue udah keringatan gara-gara lo. Ada yang punya tisu Pak? Kalau itu sudah diizinkan sebelumnya, Pak, berarti pemakaian dia punya CCTV itu nggak salah. Hanya saja untuk sengaja mempersiapkan kalau benar ada video porno itu kena lagi undang-undang video porno. Undang-undang pornografi. saat itu kan dibuatnya melalui CCTV. Apa? Bang. Melalui CCTV dibuatnya kan bang. Itu maksudnya mensernya niatnya bukan untuk membuat video porno bang. Ya kalau memang dia tidak niat membuat, berarti adalah dugaan siapa yang menyebarkan. Jadi ada dua, video porno itu ada dua kena. Satu, waktu membuatnya kena undang-undang pornografi. Waktu menyebarkan kena pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE. Konteks penyebaran itu seperti apa? Apa? Bang? Konteks penyebaran itu seperti apa? Ya kalau gua porno ke orang lain ya itu penyebaran. Maksudnya kan ini nggak beredar di internet apa segala macam. Kenapa? Nggak beredar di internet, cuma langsung emang diserahkan ke kepolisian sebagai barang bukti perzinahan bang. Iya tapi masuk, itu Bang. nanti hakim akan melihat apakah memang pengertian menyebarkan itu kan kalau bisa diakses semua orang. Ya sejauh mana dia menyebarkannya gitu loh. Ya jadi dilihat dari konteks perbuatannya sejauh mana dia melakukan itu. Seberapa aktif dia. Apakah karena insiden doang dikasih ke temannya atau memang sengaja menyebarkan. Kalau disebarkan ke puluhan orang, ya berarti itu sudah niat menyebarkan gitu loh. Yang Kalau disebarkan ke wartawan, ya berarti udah niat menyebarkan, termasuk wartawannya bisa kena. tapi untuk Kau udah nonton belum? Abang udah bang. kalau 6 orang doang nggak bisa. Gak ada, bisa, ya, Bang? enggak. Hakim akan melihat substansinya bukan soal 6 orang. Kalau memang itu sudah dianggap niatnya itu untuk menyebarkan, maka itu kena. Karena dia nggak mungkin menyebarkan di Instagramnya sendiri, nggak mungkin kan? Ya. Jadi Maka hakim akan melihat dampak perbuatan itu tersebar atau gimana gitu loh, sehingga bisa diakses semua orang. berarti perbuatan Contohnya misalnya kasus si Ariel, dia kan tidak sebarkan, dia lalai menyimpan di laptop, diambil ponokannya, itu kena kan? Nah itu dia contoh, yang tidak menyebarkan aja kena, apalagi yang dikirim ke beberapa orang. Ya contoh kasus Ariel lah,
dia tidak menyebarkan, hanya disimpan di laptop, diletakkan di meja, ponokannya ambil, ponokannya disebarkan. Berarti fee ini lebih Apa? fee Ini Virgon lebih itu lebih condong ke- menstreanya lebih kena di sini. lebih Ya. kayaknya lebih kena ke- Apalagi sesudah itu, kalau benar ada cowok itu mengirimkan WA ke si cewek, kamu gini loh, gitu, kamu gini loh, ya, kamu berhubungan apa gitu loh, ya sesudah dia rekam, ya, udah dong, gua mau ke Australia nih, untuk yang apa? Natalnya berkesan. Sebelum saya Natal dalam 2 hari ini saya dapat kesan. Kemarin saya dikirimin Prabowo kado terindah, ya, kadonya adalah tomat, telur. Ini beneran ada di IG gua. Sayur-sayuran itu dari presiden langsung. Itu kadonya. Yang kedua tadi Prabowo telepon saya jam 11 mengucapkan selamat hari Natal sahabat lama, ya, dan 2 dia juga mengucapkan hebat karena sudah berhasil mempekerjakan orang ribuan orang dalam 73 kita punya klub, night club termasuk bis club. Ya, dan dia pesan beliau jangan sampai narkoba gitu loh, ya. Aku udah datang di mobilnya nih, ya udah ya. Tanya bang, itu tomatnya bang. Apa? Menegaskan bisa pelanggaran hukum yang dikenakan Virgon itu lebih ke illegal access daripada penyebaran ya Bang. Apa? Pelanggaran yang di Pelanggaran yang dilakukan oleh Itu saya kira lebih condong ke penyebaran. Karena kan CCTV itu kan bukan direkam khusus kan, memang sudah ada gitu loh. jadi bukan illegal Bang access. Adira, mungkin untuk ini tahun baruan ada jalan-jalan. Saya mau ke Australia nih, mau Sampai tahun baruan mungkin Opung. iya 10 hari sama istri anak. kasasi gimana nih Opung? Apa? Si Bang Rasman mengajukan kasasi. Aduh, si Rasman lagi si botak, aduh. Suruh pulang dia ke kampung. Berhasil nggak Opung untuk kasasinya Opung? Tahun depan hal yang dicapai adalah seperti biasa hampir semua perkara besar gue yang pegang, duitnya banyak. Amin. Kita rencana sampai 200 klub. Sekarang baru buka di Bangkok, Kuala Lumpur, dan berprestasi. Walaupun berprestasi duit banyak, sekarang makanan saya kunyit, jahe, bawang putih karena membuat laki-laki maco.